agenda, yaitu sinergi pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dalam menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk kita kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian sambutan, kemudian yang ketiga diskusi tanya jawab, kemudian penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memperlancar acara dan kegiatan hari ini, marilah kita cari apa hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Yanun Susanti SPP selaku pendamping Satuan Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan manajemen. Kemudian saya hormati Bapak dan Ibu guru. Kegiatan Recall kolaborasi ini yang pertama yaitu mengidentifikasi, yaitu dengan kita lihat sejauh mana saat ini yang sudah dicapai maupun yang dicapai, terutama mengenai kondisi SMA Negeri 1 Barat Jawa, yaitu yang kita lihat mulai dari rapor mutu satuan pendidikan. Ya. Nah, rapor mutu kita Bapak Ibu semua itu ditentukan melalui beberapa proses. Ya. Nah kemudian data kita yang kedua yaitu hasil tes literasi dan numerasi. Ternyata bahwa anak kita ini masih sangat rendah sekali literasi numerasinya. Ya. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, terwujudnya manusia yang unggul berlandaskan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Itu adalah visi kita, dan nanti tidak hanya Bapak Ibu, tapi semua warga Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Barat Jawa harus tahu dan paling tidak hafal ya. Ini kan kata-katanya nggak terlalu panjang ya. Terwujudnya manusia yang unggul berlandaskan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Bapak Ibu kalau saya ada 9, yaitu yang pertama mewujudkan pendidikan karakter berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini nggak usah dihafal Bapak Ibu, yang dihafal yang pertama tadi saja. Mengoptimalkan potensi akademik dan non akademik melalui pengalaman kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran mendalam baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan ramah untuk mendukung kesehatan fisik dan mental semua warga sekolah. Ini berkaitan dengan kesehatan, karena di 8 profil lulusan itu menyangkut dengan kesehatan. Ini sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Meningkatkan peran aktif guru sebagai fasilitator. Kemarin ada kelompok yang guru sebagai aktivator ya kemarin, tapi sebagian besar dari Bapak Ibu mengendaki sebagai fasilitator aja, bukan aktivator. Fasilitator, kolaborator, dan menggerak budaya belajar positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya ada 9. Nah ini yang keenam, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan budaya belajar sepanjang harian. Jadi di sini nanti tidak hanya semua Bapak Ibu. Sampaikan pertama ini adalah pembelajaran mendalam yang paling awal, yaitu low mindset. Sebelumnya kita lihat ini ada 2 pernyataan. Ya, ini tentang masa masa. Ya, kalau ini pasti itu tidak tahu ya. Yang pertama A. Nanti Bapak Ibu mungkin nih yang mana? A atau B? A. Tapi nanti
Ada yang menjawab A dan B. Nah, ini jadi kompleks saya menjawab A itu karena pertanyaannya adalah memaksa. Setelah dikumpulkan ternyata akan berhubungan dengan pembelajaran. Jadi mohon maaf nanti jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Itu menurut saya. Terima kasih. Prestasi segala macam itu nanti terbawanya pada karena memilih talenta. Saya kira itu. Terima kasih. Pertama sekali itu memang fokus pada memasak pertama ya, tapi setelah oh ini artinya bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Karena jujur ya kalau dikatakan hobi masak, saya memang bukan hobi masak. Satu makanan yang enak itu rasanya harus konsisten. Kenapa saya makan di situ dulu? Saya kata konsisten rasanya nggak berubah-berubah tuh. Iya, kalau mau improvisasi ya masak bentuknya dong. Kali ini, ya kali ini bentuknya bilang besok kopi-kopi kan boleh. Tapi jangan rasanya juga, rasanya konsisten yang itu saya kenapa bikin gue yang begini karena berubah-berubah. berarti aku nggak boleh maju. Karena memang ada yang seperti Pak sebagai katakan tadi, memang ada sesuatu yang kita tuh pakai sebagai dasar dari kita menjalani hidup. Nah, apalagi kita ya di generasi yang kaum milenial, kita tuh punya bisikan-bisikan dari kecil ya, yang membentuk pola pikir kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya masih di dalam tahap pola pikir tetap nggak masalah. Nah saat ini kita berusaha untuk menjadi orang yang punya pola pikir yang bertumbuh. Ya. Jadi nanti dari jawaban yang 20 itu nanti kita bisa melihat kita itu di fase mana. Masih tetap atau intermediate, karena tadi ada jawaban A dan B, benar juga ada. Jadi kita masih tetap di tengah-tengah atau nanti sudah di growth mindset. Ya. Analoginya adalah dari sebuah cerita. Kalau teori mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, banyak yang sudah ya. Misalnya ada seorang anak. Anak ini suka main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Masih semangat? Sebelumnya saya yakin pengalaman itu ada sebelum dan sesudahnya. Ya ada keterkaitan. Ya keterkaitan. Kalau misalnya itu bermakna bagaimana menyesuaikan, mengaitkan dari peristiwa yang sebelumnya dengan hal-hal yang baru. Kemudian yang berikutnya keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Di dalam pembelajaran IPD yang bermaknanya itu bagaimana itu dikaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Ya bidang ilmu yang lain misalnya di dalam pembelajaran ekonomi ada kaitannya dengan hafal geografi, ada kaitannya dengan hafal sejarah, matematika dan di sini hitung-hitung ya, fisika yang bisa juga dikaitkan dalam hal apa ya, ya
di situ. Ya, itu tentunya terkait dengan berhitungnya. di komen. Salah tempat, di komen. Jawabnya masuk. Salah kamar. Ya, komen di situ. Nah, itu Pak Bahari sudah berkomentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya. Selanjutnya Bapak Ibu, meskipun ini jamnya asik pulang ya, tapi mohon maaf diminta waktunya untuk saya memaparkan materi hari kita ini hanya sebuah pendekatan, tidak mengubah kurikulum ya. Jadi pendekatan ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung dari tujuan awalnya. Tujuan awalnya itu adalah apa? Untuk kontekstual terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini bisa digunakan, tidak semua materi ajar itu bisa digunakan. Karena apa? Konteksnya yang bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya siswa ya. Secara ini fokusnya ada 3 ya. Ada budaya belajar, ada ruang fisik, dan ada ruang virtual. Kalau untuk budaya belajar, berarti itu kita membiasakan diri dan murid untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di kelas. Salah satu yang sering Bapak Ibu lakukan adalah mulai dari berdoa ya. Pastikan semua itu akan dimulai dengan berdoa, yaitu salah satu budaya belajar. Saat mengerjakan ujian semester mengambil soal yang ada di LKS 2017. Sedangkan anak-anak siswa itu tidak tahu soal yang sudah itu betul. Kan sebenarnya ada formatif sama sumatifnya. Jadi asesmennya ada formatif dan sumatif. Hanya saja kalau berdasarkan prinsip pembelajaran mendalam kan tadi bersahabat, bermakna sama menggembirakan. Kalau saya jadi muridnya sih saya tergembira. Jadi kayaknya tidak relevan. Kita mengadakan dulu formatif beberapa kali kan, sampai 5 kali dalam satu triwulan atau satu semester. Kemudian nanti nilai itu dikumpulkan lalu dibagi, ditambah dengan nilai ulangan semester atau sumatif gitu ya. Jadi memang posisi ideal tadi yang dialami oleh lumayan kan. Bapak Ibu ya. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Rizama bahwa bukan hanya nilai dalam bentuk kognitif saja, tetapi juga sikapnya gitu ya. Biasanya Bapak Ibu guru juga melihat dari situ. Nah sehingga nanti saya juga minta pendapat dari pendamping satuan pendidikan. Kalau dari gambaran timbangan ini, nah itu buat saya. Mungkin kalau yang formatif kita mungkin bisa ngambil misalnya 70% atau 60%. Sedangkan kalau untuk yang sumatif kita bisa mengambil 30% atau 40% dari nilai siswa yang ada. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sekali lagi. Dan nah, untuk proses pembelajaran mendalam dia ada kaitannya. Kalau di dalam sebelumnya itu disebutnya taksonomi belum ya, di mana di situ ada 6C. Tapi kalau di dalam pembelajaran mendalam itu kita mengikuti taksonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya spesifik lah untuk materi di tanggal 8 nanti Bu ya. Ya, kalau teman-teman tadi konsep pembelajaran mendalam, saya nanti berkolaborasi di bagian perangkat. Jangan membuat perangkat dengan AI untuk menggunakan bagaimana sih menggunakan AI agar kita tidak sepenuhnya juga tertinggal, karena murid-murid kita sudah mulai menggunakan AI dan kita masih menggunakan metode lama Googling.
kita harapan. Dan selamat siang Bapak Ibu dan sekalian. Kita melanjutkan kembali sinergi pembelajaran mendalam dengan kolaborasi Infinity. Sambil kita menunggu waktunya karena ada perbaikan, jadi kita suka yang menyenangkan ya. Kalau sudah yang sulit-sulit mikir-mikir, nah menyenangkan, membahagiakan, ya. Jadi sebenarnya kita sudah cukup tahu gitu loh. Terus tantangan apa yang kita hadapi untuk murid kita yang seperti ini. Kemudian tantangan itu buktinya apa sih? Buktinya apa sih? Nanti di IPS ini katanya berbeda lagi buktinya ya. Di bahasa berbeda lagi. Kelompok orang matematik kayaknya nih yang tantangannya kayaknya berat nih kalau menurut saya ya. IPS juga nggak kalah berat. Nah nanti setelah kita identifikasi kemudian kita rencanakan ya sesuai dengan yang ada di FKS yang sudah kami bagi. Jadi nanti ini berdasarkan mata pelajaran kita ya. Jadi mungkin bisa sama kolaborasikan ya kita sesama guru. Kita kelompokkan dulu untuk sesama mapel atau serumpun. Nah bagusnya nanti kita kolaboratifnya nanti kalau sudah tinggi itu antar mapel ya bekerja sama. Seperti kemarin itu contohnya lumayan ya isinya bekerja sama dengan guru olahraga untuk pengukuran. Jadi guru olahraga dipanggil kasih contoh lari start sampai finish. Nah ukurnya bagaimana? Itu sudah kolaboratif lintas mapel. Nah sementara hari ini kita dulu dan dari sini nanti kita akan menentukan jenis atau tipe dari pembelajaran kita nanti ya. RPP ini nanti kita cenderungnya ke situ nanti. Umpamanya kayak saya kimia. Nah, mencoba kan karena selama ini saya juga merasakan kurang interaktif karena mengejar materi ya kan. Mengejar materi dan mengejar matematikanya juga karena matematisnya itu tinggi kolaboratif dan perbaikan pembelajaran. Apa tantangan yang dihadapi selama implementasi dalam kasus yang disajikan dalam video. Nah di sini di dalam penyebarannya deskripsinya mengadakan sesi reflektif di kelas setelah aktivitas belajar. Jadi ini tergantung dari guru mapel ya saya kira itu. Kemudian memantau dan mendampingi anak mengisi jurnal. Ya, jadi ada jurnal yang dibuat dan juga perlu pengawasan ya di dalam mengisi jurnal itu di rumah. Kalau di rumah pasti yang memantau adalah orang tua. Kemudian pertanyaan terbuka untuk merangsang berpikir kritis. Ya, kalau berpikir kritis, ya bagaimana menggugah mereka ya supaya mau untuk lebih kritis di dalam memikirkan, bisa mengembangkan pola pikirnya. Kemudian melakukan pertemuan rutin untuk berbagi perkembangan dan saling memberikan dukungan. Peran guru reflektif ya di dalam aktivitas belajar. Kemudian orang tua secara rutin mendampingi anak mengisi jurnal di rumah. Kemudian guru dan orang tua sama-sama mengumpulkan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Data berasal dari jurnal harian murid, observasi guru di kelas serta laporan orang tua. Jadi di sini ya, gitu. Ya measurement atau bagaimana perbaikan ke depannya ya. Bagaimana efektivitas solusi? Ya gimana solusinya dari kasus itu? Ya menurut pendapat Bapak Ibu, apa solusi perbaikan yang ditawarkan para guru kasus tersebut? Yang
Ya, bagaimana itu perbaikan ke depannya? Jika masih kurang, bagaimana lebih lagi koordinasinya dengan guru, siswa, guru, orang tua. Kemudian keterlibatan murid, ya artinya tadi kan di dalam kasus ini kan anak ini tidak bisa komunikatif, ya sulit untuk berpikir kritis. Apakah anak ini sudah ada perubahan atau tidak? Ya di dalam perbaikan. Kemudian merefleksikan keberhasilan, tantangan, pembelajaran dan refleksi murid semakin hidup dan bermakna. Ya artinya dari hasil kolaborasi orang tua dan murid ternyata ada perubahan. Ya anak ini sudah mulai terbuka, sudah mulai aktif ya di dalam pembelajaran. Kemudian membuat contoh refleksi yang lebih konkret yang mulai dipahami murid, mengadakan pelatihan singkat berdurasi yang mungkin ada kaitannya dengan yang memberikan sosialisasi, apakah itu dalam bentuk pelatihan atau semacam sosialisasi kepada orang tua, bagaimana peran juga di rumah untuk membangkitkan semangat siswa untuk bisa berpikir. Kemudian di sini peran guru dan orang tua menilai perkembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif serta keterlibatan murid dalam mengaitkan kehidupan nyata. Ya dalam implementasinya dengan kehidupan nyata ini peran guru dan orang tua. Kemudian outputnya pembelajaran dan reflektif murid. Jadi perhatikan Bapak Ibu, yang perlu diisi itu mulai dari deskripsi kegiatannya. Nah, kami sepakat bahwa siswa yang kami ajarkan itu mengalami kesulitan dalam menentukan ide pokok. Misalnya disajikan wacana atau paragraf, itu rata-rata siswa kesulitan menentukan ide pokok. Ini untuk menemukan, apalagi membuat paragrafnya atau wacananya. Dalam kebiasaan yang kami temukan itu siswa kalau membuat paragraf itu informasinya menggumpal gitu. Ini yang mana yang menjadi pokok pembahasannya. Artinya siswa sulit membuat mana kalimat yang dijelaskan, mana kalimat yang menjelaskan. Sehingga informasinya satu paragraf itu semuanya penting. Padahal dalam satu paragraf itu hanya satu pokok pikiran dan yang lainnya hanya menjelaskan. Berdasarkan kesepakatan kelompok kami bahwa identifikasi yang kami lakukan terhadap anak IPS khususnya adalah dengan mata pelajaran pilihan geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah dan geografi dan sosiologi. Ternyata permasalahan menurut kelompok kami adalah untuk anak IPS itu adalah tidak bisa jauh dari
dipertanyakan kenapa kok tidak jauh, karena jawabannya kalau jauh nanti kangen. Nah, jadi mereka itu tidak bisa bernalar Bapak Ibu. Kalau ditanyain persis betul itu yang ada di buku. Nah, jadi kan bingung kita untuk memberikan pertanyaan yang lebih mengembang lagi. Karena apa? Karena itu tadi dia kalau Jawaban yang paling mendasar bagi kami guru MIPA, tantangannya adalah rendahnya kemampuan awal siswa sehingga tidak memenuhi kemampuan prasyarat dalam pelajaran eksakta, sehingga guru akhirnya kesulitan dalam memberikan pelajaran. Jadi materi yang seharusnya maju itu tidak maju-maju karena harus mengulang terus gitu materi-materi dasar. Jadi itu tantangan yang paling mendasar di antara semua tantangan yang ada untuk kami guru MIPA. Peran guru tentunya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan, juga di sini guru mengumpulkan data entah itu dari pretest setiap awal pembelajaran ataupun observasi. Outputnya di sini adalah dari yang tadi adalah hasil identifikasi orang lainnya. Nah, yang untuk kelompok terakhir tadi yang bagian kelompok IPA di situ bahwa siswa memang masih kurang untuk pembelajaran prasyarat di awalnya. Salah satunya itu bagian numerasi ya. Numerasi itu emang sangat penting bagi peserta didik karena itu berkelanjutan sampai nanti dia di masyarakat. Jadi harus dari sekarang sebenarnya bukan terlambat, tapi daripada tidak sama sekali, jadi kita sebagai jenjang terakhir ya untuk di tingkat SMA dan pendidikan anak, setidaknya kita memberikan memberikan suatu hal yang bermanfaat, berkelanjutan bagi mereka baik di numerasi maupun di bagian literasinya. Seperti itu kan kesimpulan untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Mayang sudah menarik benang merah dari apa yang kita bahas hari ini. Kalau kita lihat yang jelasnya apapun kondisinya siswa, kita sebagai guru terus berinovasi, terus menginspirasi peserta didik kita, jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu memberikan arahan motivasi agar menjadi generasi yang membanggakan. Saya kira hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.